Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kompetensi dasar yang dipelajari di kelas 10. Kompetensi dasar 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Masalah kontekstual adalah sebuah masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Artinya, dari masalah yang diberikan, maka Ananda diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Materinya adalah sistem persamaan linear 3 variabel atau lebih sering dikenal dengan SPLTV. Untuk menyelesaikan SPLTV ada 5 cara. Ya, ada 5 cara. Yang pertama, bisa dengan cara eliminasi. Eliminasi artinya kita menghilangkan. Apa yang kita hilangkan? Tentu salah satu dari variabel. Sehingga kita mendapatkan penyelesaiannya. Ini sudah Ananda pelajari. Yang kedua, dengan cara substitusi. Arti substitusi berarti kita ganti variabel yang lain dengan variabel yang kita miliki. Atau istilahnya substitusi ini kita masukkan. Dan ini Ananda juga sudah mempelajarinya di SMP pada sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, dengan cara gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, cara ketiga inilah yang paling sering Ananda lakukan. Nah, yang keempat, dengan cara determinan. Ini belum Ananda pelajari. Yang kelima dengan cara inverse matrix. Ini juga belum Ananda pelajari. Nah, pada video kali ini Ibu akan memberikan 2 contoh soal, yaitu dengan salah satu dari cara yang 1, 2, 3 ini salah satunya kita gunakan nanti. Lalu bisa contoh yang lain adalah dengan cara determinan. Itu yang kita gunakan pada video pembelajaran kali ini. Untuk menyelesaikan SPLTV dengan cara 1, 2, dan 3, tidak perlu Ibu ulang lagi ya, karena sudah Ananda pelajari. Jadi yang kita pelajari adalah yang keempat, yaitu dengan cara determinan. Nah, diketahui, maka Ananda akan memperoleh sistem persamaan linear seperti ini. Ya, seperti ini ada 3 sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu variabelnya X, Y, dan Z. Nah, ada 3 buah. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Nah, maka dengan cara determinan kita bisa menghitungnya dengan rumus X sama dengan determinan X per determinan Y sama dengan determinan Y per determinan. Dan Z sama dengan determinan Z per determinan. Nah, ini Ananda perhatikan baik-baik ya. Ini bukan diskriminan. Ini adalah determinan. Jadi, Ibu menulisnya miring. Ada di beberapa buku determinan ini disimbolkan dengan segitiga. Boleh juga ya.
Dan Ibu sekarang menyimbolkannya dengan D, tapi Ananda bedakan ya, D kita miring. Atau boleh juga Ananda misalkan dengan det, boleh. Nah, sekarang apa itu yang determinan? Nah, untuk D, determinan, yang kita ambil adalah koefisien dari variabel. Koefisien dari variabel. Untuk kolom pertama adalah koefisien dari variabel X. Koefisien adalah angka sebelum variabel. Ya. Bilangan sebelum variabel. Kalau bilangannya 1, boleh tidak dituliskan di sini. Jadi langsung X. Tidak ada orang menulis 1X. Tapi Ananda harus tahu itu adalah 1. Jadi ADG. Nah, ini dia. Untuk kolom yang kedua, itu adalah koefisien dari variabel Y. Untuk kolom ketiga adalah koefisien dari variabel Z. Nah, untuk determinan X, Ananda perhatikan, untuk determinan X, maka kolom dari variabel X, ini variabel X tadi ya, kolomnya Ananda ganti dengan hasil. Ini hasil namanya. KLM, ini hasil. Jadi untuk determinan X, Ananda ganti kolom pertama atau kolom variabel X dengan hasil. Nih. Ya, Ibu sesuaikan warnanya ya. Ini merah, ini juga merah. Untuk determinan Y, maka kolom Y. Nih, kolom Y Ananda tukar dengan bilangan hasil. Nah, untuk determinan Z, maka kolom dari variabel Z ini kita ganti dengan hasil. Nah, nanti ini kita hitung, ini kita hitung, ini kita hitung, dan ini juga kita hitung. Dengan apa menghitungnya? Dengan aturan Sorus. Ya. Nah, nanti ini akan dapat sebuah bilangan, ini akan dapat sebuah bilangan. Nah, garis tegak ini, ya, ini adalah simbol determinan. Ya, simbol determinan. Jadi, Ananda harus hati-hati. Ini bukan harga mutlak. Karena Ananda sudah belajar bilangan mutlak atau persamaan mutlak, sudah belajar ketidaksamaan mutlak, ini bukan. Ini adalah simbol determinan. Artinya, kalau dia negatif, ya negatif. Kalau dia positif, ya positif. Tapi pada pembelajaran sebelumnya, kalau Ananda ketemu ini berarti dipositifkan. Jadi beda ya anak-anak Ibu. Jadi jangan disamakan saja. Jadi ada dua konsep di sini yang mirip. Yang pertama tadi D. Ananda sudah belajar sebelumnya namanya diskriminan. Masih ingat diskriminan? Diskriminan adanya di persamaan kuadrat, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Yaitu pada waktu Ananda membahas akar-akar persamaan yang tidak bisa difaktorkan tapi dia memiliki akar, maka Ananda menggunakan rumus ABC. Nah, di sana namanya diskriminan. Kalau di materi kita kali ini namanya determinan. Makanya Ibu menulis D-nya Ibu miringkan supaya berbeda. Lalu
Yang mirip satu lagi adalah ini, garis tegak ini. Kalau di sini dia adalah simbol determinan. Jadi bukan berfungsi sebagai nilai mutlak. Jadi hati-hati ya. Kalau di sini negatif tetap negatif. Nah, kita bahas contoh soal. Ini contoh soal. Tidak usah kita baca di sini ya. Contoh soal silakan Ananda catat. Ya. Sudah Ananda catat? Nah, kita bahas contoh yang pertama ini di lembaran kerja kita. Nah, mari kita bahas soal nomor 1. Kita baca. A membeli 3 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 2 kg jambu seharga Rp62.000. B membeli 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg jambu seharga Rp48.000. C membeli 2 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 1 kg jambu seharga Rp42.000. Jika A, B, dan C membeli di toko buah yang sama, maka tentukanlah harga 1 kg jeruk. Nah, inilah yang disebut dengan masalah kontekstual. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah yang pertama, kita susun menjadi sistem persamaan linier. Kita misalkan, nah, banyaknya mangga adalah sebagai variabel X. Banyaknya jeruk dengan variabel Y. Banyaknya jambu dengan variabel Z. Nah, setelah kita lakukan pemisalan, berarti sudah ada variabel, maka kita pindahkanlah soal kita ini ke dalam bahasa matematika. A membeli 3 kg mangga. Berarti 3X ditambah 1Y ditambah 2Z sama dengan 62.000. Nah, yang berikutnya si B membeli 1X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 48.000. C membeli 2 kg mangga. Berarti 2X ditambah 1 kg jeruk, 1Y ditambah 1 kg jambu, 1Z sama dengan 42.000. Nah, ini sudah menjadi sistem persamaan linier 3 variabel, ya. Nah,
Kalau Ananda ditanya sistem persamaan linear 3 variabel, maka ini harus Ananda sederhanakan lagi. Yaitu untuk angka 1 tidak Ananda tuliskan. Cukup Ananda tuliskan di sini Y berarti 3X tambah Y tambah 2Z. Untuk ini X tambah 2Y ditambah 3Z. Untuk yang ketiga, 2X tambah Y tambah Z. Itu kalau Ananda disuruh menyusun saja. Nah, sekarang kita tidak. Kita masih lanjut dengan tentukan harga 1 kilogram jeruk. Berarti ini namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Ditanya tentukan harga 1 kilogram jeruk. Yang ditanya Y sama dengan berapa? Nah, itu yang ditanya. Nah, sekarang kita gunakan cara determinan. Cara determinan. Kita gunakan cara determinan. Untuk yang pertama kita cari D. D sama dengan determinan ya. Yang kita ambil koefisien. Untuk mencari D, kita ambil yang pertama, kolom pertama itu koefisien X. Berarti koefisiennya 3, 1, 2. Untuk kolom kedua berarti ini X ya. Ini untuk X. Nah, kolom yang kedua 1, 2, 1. Jadi ini yang dikatakan koefisien. Ini koefisien, ini koefisien. Ini juga ya. Nah, untuk ini adalah Y. Lalu 2, 3, 1. Nah, ini koefisiennya sudah kita pindahkan. Ini koefisien Z. Kan? Koefisiennya sudah kita pindahkan. Nih. Nah, berarti ini determinan. Ini kolom ketiga adalah variabel Z. Sekarang pertanyaan kita Y. Maka kita pindahkan DY sama dengan, kita pindahkan determinan ya. Kita buat determinannya kurang lebih seperti ini ya. Ya. Lalu DY ya, berarti variabel X tetap. Untuk koefisiennya tetap, berarti kolom pertama tetap. 3, 1, 2. Nah, karena ditanya DY, maka untuk kolom variabel Y kita robah. Kita tukar dengan yang ini. Hasil. Ya. Nah, kita bedakan warnanya ya supaya kelihatan. Untuk kolom Y kita ganti dengan 62.000. Lalu 48.000. 42.000. Untuk kolom Z tetap ya. Berarti
2, 3, 1. Nah, kita hanya menyelesaikan DY dan D. Kenapa? Karena hanya ditanya Y. Kalau Ananda ditanya X, Y, dan Z, ya tentu Ananda tambahkan DX dan DZ. Caranya sama. Untuk DX berarti ini yang Ananda tukar. Ini kembalikan. 1, 2, 1. Ini tetap. Kalau ditanya DZ, untuk mencari Z, berarti ini yang Ananda tukar dengan ini. Ya, yaitu hasil. Nah, sekarang kita hitung determinan. Menghitung D dengan menggunakan aturan Sorus. Kita ambil kembali D sama dengan 3, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 3, 1. Determinan simbolnya garis tegak ya. Dah. Menghitung D dengan menggunakan aturan Sorus, Ananda tuliskan kembali 2 kolom pertama ini. 2 kolomnya. Berarti Ananda tulis di sini 3, 1, 2. 1, 2, 1. Nah, setelah itu Ananda kalikan ini. Ini Ananda kalikan. Lalu Ananda jumlahkan. Dah. Nah, berarti D sama dengan, kita beri kurung 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1, 6. Ditambah 1 kali 3 kali 2. 6. Ditambah 2 kali 1 kali 1. 2. Dikurang. Jadi rumusnya kurang ya. Yang diagonal tambahan lagi. Ini namanya diagonal utama. Ini diagonal tambahan. Langkahnya sama. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ditambah 1 kali 3 kali 3. 9. Ditambah 1 kali 1 kali 1. 1. Nah, inilah yang dikatakan menghitung determinan menggunakan aturan Sorus. D sama dengan 6 tambah 6, 12 tambah 2, 14. Dikurang 8 tambah 9, 17 tambah 1, 18. Sama dengan min 4. Maka D sama dengan min 4. Nah, ini yang Ibu ingatkan tadi. D determinan bukanlah nilai mutlak. Jadi tetap negatif ya. Nah, sekarang kita hitung DY. DY sama dengan itu 3, 1, 2, 62.000, 48.000,
42.000 2 3 1. Itu determinan. Sekarang kita hitung DY. Sekarang kita hitung DY. Sekarang kita hitung DY. DY sama dengan, kita ambil ini ya. Berarti 3 1 2 62.000 48.000 42.000 2 3 1. Determinan. Untuk menghitung DY dengan aturan Sorus, maka kita ulang menulis kolom 1 dan kolom 2. Atau Ananda ulang kembali menulis 2 kolom pertama. Berarti 3, 1, 2, 62.000, 48.000, 42.000. Nah, maka DY sama dengan, nah ini yang kita kalikan, ini dengan ini, berarti kalikan, berarti ini 1 ya, berarti ini 3 kali 4, 24, kita kalikan ya, 3 kali 8, 24, berarti 4, kita simpan 2, 3 kali 4, 12, tambah 2, 3 kali 4, 12, tambah 2, berarti 14, nolnya 3. Ditambah, yang ini lagi. Nah, 3 kali 2, 6 kali 62. Berarti 6 kali 2 kali 6, 12. Ananda simpan 1, 6 kali 6, 36, berarti 3, 7, masuk 0, 3. Ditambah, ini 2 kali 1, 2 kali 42.000, berarti berapa itu? 8, hati-hati ya, 84.000. 84.000 dikurang dengan yang kedua. Kita rubah warnanya. Kita rubah warnanya 2 dengan ini ya. Nih. Nih. Nah, 2 kali 48 kali 2. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti 4 kali 8, 32. 3, 4 kali 4, 16, tambah 3, 19. Masuk nolnya, ditambah
Ini lagi. 42.000 kali 9. 3 kali 3, 9. Berarti 9 kali 2, 18. Naik 1. 9 kali 4, 36. Berarti 37. Lalu 1 kali 1 kali 62.000. Berarti ini masuk dulu nolnya 3. Ditambah, berarti ini 1 kali 1 kali 62.000, 62.000. DY sama dengan, ini nolnya 3 ya. 1, 2, 3. 4 tambah 2, 6. Tambah 4, 10. Simpan 1. 1 tambah 4, 5. Tambah 7, 12. Tambah 8, 20. 0. Simpan 2. Ya, 2 tambah 1, 3. Tambah 3, 6. Nah, dapatlah DY-nya 600.000. Nah, dikurang. Ini lagi. Ini nolnya juga 3 ya. Kita tulis dulu 1, 2, 3. 2 tambah 8, 10. Tambah 2, 12. Simpan 1 sini, 10. 17. Tambah 6, 23. Kita simpan 2. 2, 3. Tambah 3. 6. Ini tidak ada ya. Ratusan tidak ada, berarti 6. Nah, maka ini sama dengan 600 dikurang. Ini sama dengan DY sama dengan 600.000 dikurang 632.000. Berarti min ya, karena ini lebih besar. Ananda jangan salah-salah lagi nih ya. Kita sudah SMA, kita sudah MA, tidak boleh salah-salah lagi. Nah, berarti di sini dapat 32.000. Nah, ini namanya menggunakan aturan Sorus ya. Nah, bagaimana kita menghitung Y? Y sama dengan DY per D. Nah, berarti berapa DY kita? Min 32.000 per Nah, berarti kita peroleh DY sama dengan min 32.000. Nih, Ibu kotakkan ya. Nah, bagaimana cara kita mencari Y tadi? Dengan cara determinan Y sama dengan DY per D. Ya. Nah, Y sama dengan
min 32.000 per min 4. Karena D-nya tadi min 4. Nah, maka Y sama dengan min 32.000 dibagi min 4 adalah min bagi min positif, berarti 8.000. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaan adalah, nah, tentukan harga 1 kilogram jeruk. Ya. Nah, maka di sini jadi harga 1 kilogram jeruk adalah Rp8.000 ya. Nah, inilah cara determinan. Karena ini hanya disuruh mencari harga 1 kilogram jeruk ya. Nah, maka tentu kita hanya mencari harga dari jeruk saja. Jeruk adalah Y. Kalau Ananda disuruh mencari harga mangga, harga jeruk sudah, harga jambu, ya tentu Ananda cari determinan X dan Ananda cari determinan Z. Ya, caranya kalau determinan X berarti kolom X ini yang Ananda rubah dengan kolom hasil, ya. Kalau mencari DZ, maka kolom Z ini Ananda tukar dengan hasil, ya. Berarti kalau Ananda mencari DX, maka di sini 62.000, 48.000, 42.000 ini tetap. Lalu Ananda hitunglah seperti ini kembali. Kalau Ananda mencari DZ, maka ini tetap. Kolom Z saja yang Ananda rubah menjadi, ini Ananda tukar dengan 62.000, ini Ananda tukar dengan 48.000, ini Ananda tukar dengan 42.000. Lalu Ananda hitung dengan aturan Sorus. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Silakan Ananda catat. Contoh yang kedua sudah Ibu pindahkan ke lembaran kerja kita. Nah, contoh yang kedua, umur Deksa 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Umur Deksa 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Umur Elisa 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda 58 tahun, tentukanlah jumlah umur Deksa dan Firda. Nah, menyelesaikan ini, kita pindahkan terlebih dahulu kalimat pada masalah kontekstual ini ke kalimat matematika. Misalkan, umur Deksa adalah X. Umur Elisa adalah Y. Umur Firda adalah
Z. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan umur Deksa X sama dengan 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Berarti Y ditambah 4. Umur Elisa Y 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Berarti Z tambah 3. Jumlah umur Deksa, Elisa, Firda, sama dengan 48. Firda adalah 58. Nah, inilah yang disebut dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kalau Ananda ingin mencarinya dengan menggunakan eliminasi atau dengan menggunakan determinan, maka ini Ananda rapikan. Ananda rapikan terlebih dahulu dengan memindahkan semua variabel ke ruas kiri. Nah, sekarang yang ditanya jumlah umur Deksa dan Firda. Berarti yang ditanya adalah umur Deksa X ditambah umur Firda Z sama dengan berapa? Tuh ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 2 kita coba membahas dengan menggunakan cara substitusi. Ya. Nah, kita cobakan menggunakan cara substitusi. Karena cara determinan sudah ada di nomor 1, kita gunakan cara substitusi supaya Ananda lebih mahir substitusi. Nah, sekarang kalau cara substitusi, kita misalkan ini sebagai persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Nah, sekarang coba Nanda lihat. Ini ada Y ya. Ini ada Y, maka kita coba substitusikan 2 ke 1. Kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama ke 1. Nah, berarti X sama dengan Y tambah 4, itu persamaan 1 ya. Nah, kita substitusikan. X sama dengan Z ditambah 3 ditambah 4. Maka X sama dengan Z ditambah 7. Ya. Nah, Nah, sekarang ini Ibu beri nama persamaan 4. Kita substitusikan persamaan 4 persamaan
2 ke persamaan 3. Kenapa? Karena ini dalam Z, ini juga dalam Z. Kalau kita substitusikan, kita akan mendapatkan harga Z. Ya. Nah, kita substitusikan, berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 58. Jadi kalau kita akan mensubstitusikan, nah kemana akan kita substitusikan? Ke 3 kan? Maka persamaan 3 kita ambil. Kita tulis. Seperti ini. Kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Maka yang kita tulis terlebih dahulu persamaan 1. Ya, nih. Nah, sekarang kita substitusikan. X ini nilainya persamaan 4. Z ditambah 7 ditambah Y-nya dari persamaan 2. Nih. Z ditambah 3 ditambah Z sama dengan 58. Z ditambah Z ditambah Z berarti menjadi 3Z ditambah 7 tambah 3 10 sama dengan 58. Sama-sama kita kurangi 10. 3Z kurang 10 di sini habis 58 kurang 10. Karena ruas kiri kita kurangi 10, ruas kanan juga. Maka 3Z sama dengan 48. Sama-sama kita bagi 3. 3Z bagi 3 dapat Z. Lalu 48 dibagi 3, 16. Ya, dapat harga Z. Kita beri nama ini persamaan 5. Ya. Nah, kita disuruh mencari apa tadi? X tambah Z. Ya. Z sudah dapat. Kita cari siapa? X. Ya. Kita cari X. Di mana X yang ada Z? Coba diperhatikan. Nilai X yang ada Z persamaan 1 tidak, ini tidak, berarti di persamaan 4. Maka substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4. Berarti X sama dengan Z ditambah 7. X sama dengan 16 tambah 7. Berarti X sama dengan 23. Ya. Ini persamaan 6. Nah, ditanya apa? Ditanya X tambah Z. Maka X tambah Z adalah 23 ditambah 16, yaitu persamaan 6 ditambah persamaan 5. Berarti sama dengan 39. Jadi jumlah umur Deksa
dan Firda adalah 39 tahun. Ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita gunakan dua cara, yaitu dengan determinan dan cara substitusi. Nah, silakan Ananda perhatikan dengan baik materinya. Nah, untuk lebih memahirkan Ananda, silakan Ananda kerjakan latihan dan PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.